Shalom, saudaraku di dalam Tuhan. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kita tidak dapat berkumpul beribadah di ruangan gereja untuk memperingati Minggu Sengsara Yesus, karena negara kita bahkan seluruh dunia masih dalam rangka perintah kawalan pergerakan untuk membendung dan memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Walaupun hanya bersama keluarga, kiranya kita terus semangat untuk mengerjakan ibadah ini. Saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Kiranya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk terus berjalan bersama-Mu di dalam kami memperingati Minggu Sengsara Yesus di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 sahaja. Apabila Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ramai orang yang boleh saja mengaku bahwa Yesus adalah seorang guru yang baik. Mungkin ada juga yang berkata bahwa Yesus adalah seorang yang bijaksana. Selain itu, mungkin ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang sangat mengasihi, bahkan pengakuan-pengakuan yang lain. Tetapi sekiranya ada yang diminta untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, mungkin juga sebaliknya akan berlaku. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Siapakah Yesus bagi Anda? Bagaimana Dia, Yesus, sangat mempengaruhi kehidupan Anda setiap hari? Contohnya, di dalam kehidupan harian Anda atau semasa Anda beribadah. Bagaimana pula dengan cara Anda menghadapi setiap masalah dan cabaran hidup atau sikap terhadap sesama dan sebagainya. Saudara, hal-hal seperti ini sangat dipengaruhi oleh pandangan kita tentang siapakah Yesus bagi kita. Saudaraku di dalam Tuhan, ada satu kejadian luar biasa yang dilaporkan oleh Yohanes semasa peristiwa penangkapan di Taman Getsemani. Yudas si pengkhianat itu datang bersama sekumpulan askar Roma dan beberapa orang pengawal rumah Tuhan yang disuruh oleh ketua-ketua imam ke tempat itu untuk menangkap Yesus. Dilaporkan bahwa peristiwa penangkapan ini dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yesus sendiri kepada mereka. "Siapakah yang kamu cari?" Lalu mereka menjawab, "Yesus, orang dari Nazaret." Saudara, respon Yesus untuk pertanyaan ini sangat sederhana. Dia memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Akulah Dia," tanpa perasaan bimbang ataupun takut. Saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," ada satu kejadian luar biasa yang berlaku pada masa itu. Jawaban Yesus menyebabkan mereka mundur lalu rebah ke tanah. Saudara, sekiranya Yesus bukan Tuhan, perkataan "Akulah Dia" tidak mungkin akan menyebabkan mereka mundur lalu rebah ke tanah. Nah, message penting dari kejadian ini adalah membuktikan bahwa Yesus ditangkap bukan karena Dia tidak mampu dan tidak ada kuasa untuk menyelamatkan diri, tetapi Dia mengizinkan hal itu berlaku karena masanya sudah tiba.
Begitu juga dengan penyalibannya, bukan karena orang banyak mahu membunuhnya, tetapi dia menyerahkan diri dan nyawanya untuk semua orang. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah manusia dan Allah yang berkuasa. Dialah yang menguasai seluruh hidup kita. Pengenalan dan pengetahuan kita tentang siapakah Yesus bagi kita sangatlah penting. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi rela menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita, manusia berdosa. Justru itu, kita seharusnya menghargai pengorbanan Yesus. Kita seharusnya mengakui kekuasaan Yesus atas kematian. Bahkan, kita seharusnya tidak melalaikan hubungan pribadi kita dengan Yesus di dalam persekutuan pribadi kita dengan Dia setiap hari. Saudara, akuilah Yesus, maka kita akan berharap sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat. Tuhan Yesus akan memberikan pengharapan kepada kita semua. Kiranya renungan yang sederhana ini menguatkan dan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kebenaran dan pelita bagi hidup kami. Ajari kami untuk setia menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.